Saat ini kebanyakan manusia berhasil melawan godaan syaitan atau banyak yang dikalahkan oleh godaan syaitan? Apa jawabannya? Lebih banyak yang mengikuti godaan syaitan. Tayyib. Apakah syaitan sekuat itu sampai bisa menjerumuskan banyak manusia? Tipu daya syaitan itu kuat atau lemah? Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Betul begitu ya? Bu Erna, betul kan Bu Erna? Tipu daya syaitan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Loh, kok dia banyak berhasil? Berarti kuat dong. Ketika ada yang protes ayat ini dengan mengatakan, "Ustadz, ayat ini tidak terbukti. Banyak orang yang termakan godaan syaitan. Godaan syaitan itu bermacam-macam bentuknya. Kita lepas dari satu, ada lagi godaan yang kedua. Lepas dari ini, godaan yang berikutnya. Orang yang malas beragama digoda untuk anti terhadap agama. Yang semangat beragama digoda untuk berlebih-lebihan. Jadilah orang-orang teroris, orang-orang pelaku bid'ah. Berarti kuat dong syaitan. Apa jawabannya kalau ada yang bertanya seperti itu? Apa kira-kira jawabannya? Godaan syaitan itu asalnya lemah, tapi manusia yang menjadikannya kuat. Kenapa dia kuat? Karena manusia mengikuti jalannya, dan manusia tidak bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Akhirnya kalah dengan syaitan. Syaitan punya tunggangan dalam diri manusia yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjadikan syaitan berhasil menjerumuskan banyak manusia. Makanya kita belajar ilmu supaya kita tahu cara memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berjanji, syaitan itu tidak punya kekuasaan pada golongan manusia tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah. Berarti memperbaiki iman dan tawakal itu merupakan jaminan syaitan menjadi lemah di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang hina. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah waktu membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran kan dijaga. Al-Quran dijaga, tapi kita belum tentu dijaga. Karena penjagaan yang kita usahakan dari Allah lemah. Allah sebutkan selanjutnya, "Innahu, sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan pada diri orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah." Orang yang bersandar kepada Allah itu tidak ada yang bisa kalahkan. Biar semua makhluk di dunia berkumpul, apalagi cuma satu ekor syaitan, tinggal ditarik ekornya, hilang sudah dirinya. Dia tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah. Kekuasaannya untuk siapa? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, "Innama sultanuhu," sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang loyal mengikuti perintahnya, yang mau masuk dalam jebakannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan tersebut. Makanya orang yang paling dikuasai oleh syaitan adalah pelaku syirik, para dukun-dukun, dan paranormal yang tidak normal. Mereka ini yang paling dikuasai oleh syaitan, bahkan mereka adalah wali-walinya syaitan.
Orang yang beriman takut kepada mereka rugi. Takut kepada orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Coba lihat, ayat ini menjelaskan kepada kita, subhanallah, beriman dan bersandar kepada Allah ternyata menyelesaikan banyak masalah kita, bahkan semua masalah kita. Semua masalah kita. Penjagaan dari Allah, utamanya dalam menghadapi godaan syaitan. Ini syaitan dari jenis manusia maupun jin, dan dari jenis jin maupun manusia. Ini merupakan jaminan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menjalani hidupnya dengan lurus.